Iya, jadi menarik tadi ya dari ceritanya Dokter Erna bahwa jadi di samping beliau juga menjalankan bisnis herbal ya, bisnis kesehatan khususnya di bidang herbal. Nah, ini ada yang menarik nih Bu nih, yang ingin saya tanyakan dan juga mungkin ini jadi salah satu kepenasarannya dari teman-teman semua gitu ya. Nah kan kita tahu nih bahwa tadi kan Ibu adalah seorang dokter gitu ya. Nah, yang membuat kita menarik di sini adalah kenapa bisnisnya justru malah di bidang herbal nih. Ini sejarahnya bagaimana? Mungkin bisa diceritakan Bu. Oh baik. Jadi ceritanya tuh saya sendiri diciptakan Allah itu banyak penyakitnya. Imun saya tuh sangat rendah karena saya punya asma sejak kecil, mudah sakit, nggak bisa capek. Jadi saya dari kecil sakit-sakitan. Nah, kemudian saya ambil fakultas kedokteran. Tujuannya ya untuk menyehatkan diri sendiri, Pak Islah. Nah, Alhamdulillah. dari sana saya belajar bahwa ternyata terakumulasi dengan senyawa kimia, obat-obat kimia yang sejak SD saya berobat ke dokter spesialis, itu ternyata membuat saya mau semakin memahami, membuat daya tahan tubuh saya semakin turun. Saya semakin mudah sakit. Dan waktu itu di saat usia saya 20-an, saya udah berpikir bagaimana kondisi saya nanti di saat saya usia 40-an. Nah, dari situ saya mulai harus berubah. Salah satunya adalah dengan mengubah gaya hidup menjadi pendekatan yang lebih alami dan membuang senyawa-senyawa kimia, residu-residu kimia yang sudah membantu saya nggak bilang mereka racun, tapi membantu saya lebih sehat juga, karena kalau saya sakit waktu itu, kalau pas kambuh asmanya tidak dengan obat-obatan, saya nggak akan baik. Jadi namanya saya opname di rumah sakit itu sudah nggak terhitung, karena kalau tidak pakai infus drip, tidak pakai di drip, itu nggak mungkin asma saya baik. Kalau di dunia kedokteran namanya status asmatikus, jadi asma saya selalu parah. Nah, kembali ke kehidupan saya selanjutnya, mulai saat itu saya mulai belajar hidup sehat. Pertama kali saya belajar herbal itu dengan MLM. Jadi metode MLM itu bagus Pak Islah untuk mudah dikenal masyarakat. Saya belajar MLM di Malaysia, dan saya sempat ke Malaysia sebulan, karena kalau saya pengen belajar sesuatu itu betul-betul saya dalami di sana untuk belajar herbalnya dengan pemiliknya. Setelah kembali ke Indonesia, saya terus berpikir nih, kayaknya saya harus belajar herbal. Kemudian saya mencari tahu herbal apa sih yang institusi apa yang buka herbal. Kemudian saya belajar di Karyasari. Pertama kali saya belajar herbal dengan Karyasari. MLM itu pertama kali adalah HPA, kemudian saya belajar Karyasari dan saya magang dokter di sana. Tidak hanya magang, betul-betul saya akhirnya menjadi dokternya. Dari situ saya banyak praktek dan banyak belajar herbal. Nah, kemudian gaya hidup sehat saya mulai dengan bertanam organik. Jadi kalau sudah mengenal herbal, maka makanan juga harus lebih sehat, yaitu dengan organik. Dan hidup sehat itu kan meliputi mental juga, Pak. Saya juga mulai mendalami, memahami hakikat Tuhan. Dari situ saya semakin memahami tentang diri saya, dan tujuannya adalah satu, saya ingin sehat. Kalau Pak Islah pengen tahu penyakit apa aja yang pernah ada pada saya, hepatitis itu sudah pernah sampai SGOT, SGBT saya di atas 1000. Waktu itu pun saya sudah siap, ya udah kalau saya mau meninggal, meninggal saja. Karena begitu lemahnya badan saya. Kemudian, apalagi ya, tipes, hampir tiap tahun saya kena tipes. Habis melahirkan, kena tipes. Setahun kemudian kena tipes, setahun kemudian kena tipes. Anak pertama kena tipes sampai berapa kali? Anak kedua kena tipes sampai berapa kali? Terus apalagi ya? Pokoknya penyakit berat-berat itu saya udah, apalagi kalau hanya asma, opname itu udah hal yang biasa banget. Nah, dari situ saya semakin belajar saya harus sehat. Modal saya adalah imun yang kuat. Imun yang kuat yaitu dengan gaya hidup yang sehat. Jadi dari situlah kemudian saya mulai mencari tadi, mulai semakin mencintai sesuatu yang berbau alam, tapi saya nggak menghindarkan juga loh Pak, bahan-bahan medis, karena bahan medis itu berkhasiat juga. Dia berperan juga di saat kita dalam kondisi yang darurat atau butuh penanganan cepat, maka medis adalah solusinya. Tetapi jika kita ingin meregenerasi sel kita menjadi lebih kuat, gaya hidup sehat harus pilihannya. Nah, gaya hidup sehat itu ya olahraga, pola makan yang bagus, bahan-bahan yang kita pakai juga yang alami, itu salah satunya, termasuk mental kita.
kedekatan kita dengan Tuhan Sang Pencipta itu juga harus ditumbuhkan.